Diri kita lalu pasangan kita, diri kita lalu suami kita, diri kita lalu anak-anak kita, diri kita lalu cucu-cucu kita, diri kita lalu orang yang terus ada di dekat kita. Pelan-pelan teman-teman. Fafirru ilallah, fafirru ilallah. Segera balik ke Allah, cepat balik ke Allah. Allah paling suka hambanya yang tastes, dasdes, sat-set. Allah paling suka. Anak muda bilangnya gercep. Artinya gercep apa? Ayo gerak cepat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ayo segera dong. Kalau kita tahu kita sebelumnya jauh dari Allah, terus mau ngapain tetap jauh dari Allah? Nggak enak jauh dari Allah. Ini sinyal wifi, modem. Kalau handphonenya di sini mudah terkoneksi hadirin. Kita update status bisa, WhatsApp-an bisa. Tapi kalau handphonenya jauh 1 kilometer, apakah bisa menyambung dengan sinyal wifi yang ada di sini? Sulit. Bahkan bisa putus, bahkan bisa hilang. Jangankan 1 kilometer, coba 100 meter aja. Maaf, sinyal Anda semakin melemah. Aduh, kok lelah banget sih? Udah terkirim belum? Aduh, belum, masih jam, masih muter jam, loading terus. Itu kalau kita jauh dari sinyal. Bayangin teman-teman, gimana rasanya kalau kita jauh dari Allah? Bukankah Allah yang memiliki segalanya? Bukankah hati kita ada dalam genggaman Allah dan hati dia ada dalam genggaman Allah? Makanya mintanya jangan flirting ke dia, nggak usah ngode-ngode ke dia, langsung meminta kepada pemilik si dia. Siapa? Allah. Nggak usah ngode-ngode, kamu nggak peka ya? Nggak usah ngode-ngode, tahun ini siap dilamar kamu. Hashtag tuan nggak perlu dimention. Mau ngapain hadirin? Mau nunggu apa hadirin? Allah yang punya segala-galanya. Sampai ada tulisan, ya Allah, kalau dia memang jodohku dekatkanlah ya Allah. Kalau bukan jodohku, tolong dipikir-pikir lagi biar jodoh ya Allah. Ini boleh berdoa, tapi ingat selalu bahwa yang tahu yang terbaik itu hanya Allah. Selama ini kita nih jauh banget dari Allah. Yang perlu diperbaiki itu bukan langsung, nih udah jauh, mendekat ke server, enggak. Akhirnya nggak connect. Yang perlu kita lakukan nanti untuk mendapatkan semua kebaikan, kesolihahan, pasangan yang salih, pasangan yang salihah, lalu dapatkan kalau dalam yang bekerja karir, kalau ibunda yang sedang sakit kesembuhan dari penyakitnya, kalau hadirin yang sedang ada hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang berbisnis ingin bisnisnya semakin tinggi, sukses, trafiknya besar. Itu kan yang diharapkan, karir, jodoh, kesehatan, dan kurang lebih sekitar itu aja deh hidup kita rata-rata. Apa kuncinya? Selama kita jauh dari Allah, semuanya akan berasa hampa kecuali kita mendekat dan bersegera menuju Allah. Dekat ke sumber sinyal supaya kita sering-sering disayang-sayang Allah. Usapan yang paling dirindukan kan usapan dari seorang ayah dan seorang ibu yang mengusap kepala anaknya, sabar yole, sabar yondo. Itu kalimat yang dinantikan banget. Kalau Allah cara memeluk hambanya gitu tuh dengan cara yang indah. Hambaku, kalau dulu kamu pernah bilang, kenapa ya Allah saya nggak dapat ini, kenapa ya Allah saya nggak diizinkan untuk dapat itu, besok akan ada masanya kamu akan bilang, terima kasih ya Allah, hamba diberi sebanyak ini. Akhirnya kita bilang, terima kasih ya Allah, nggak nyangka hamba bisa jalan sejauh ini. Terima kasih ya Allah, nggak nyangka hamba bisa berproses sehebat ini. Terima kasih ya Allah. Karena Allah tuh baik sama kita. Fafirru ilallah. Asalkan kita fafirru ilallah.
siapapun kecuali Allah. Jangan ada lagi kesempatan untuk memikirkan apapun kecuali memikirkan gimana Allah ridho sama maunya kita. Jamaah, kita punya keinginan betul, Allah punya keinginan betul. Lebih sering mana dalam usia kita yang selama ini kita jalani hari demi hari, memenuhi keinginan kita pribadi atau keinginannya Allah? Lebih sering mana? Pribadi. Kita lebih sering mengizinkan hawa nafsu ini nyetir kita. Ya pokoknya saya maunya begini. Tapi coba pernah gak kita nanya, Allah mau gak kalau saya begini? Pokoknya saya maunya begitu. Pernah gak kita nanya, apakah Allah mau begini? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti aku, kalian semua dosanya akan diampuni oleh Allah dan semua hajat akan diperkenankan oleh Allah. Dan kalian akan dicintai oleh Allah, jadi hamba kesayangannya Allah. Jamaah, aduh kita jauh dari Allah. Pantas selama ini Allah belum terlihat seolah memberikan percikan keajaiban dalam hidup kita, karena selama ini kita masih menjauh dari Allah. Belum terlihat keajaiban itu datang, seperti keajaiban yang pernah datang dalam hidupnya Umar. Allah balik 180 derajat. Kehidupan yang sebelumnya penuh kebencian jadi kehidupan yang penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang selama ini penuh dengan, mohon maaf, kebodohan menjadi kehidupan yang penuh dengan ilmu dan dihiasi dengan cahaya. Manusia yang selama ini membenci Rasulullah pada akhirnya pun wafat dan berbaring, pembaringannya di sebelah dua manusia paling mulia. Yang pertama Rasulullah Muhammad SAW dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa beliau sebelumnya? Track recordnya Umar siapa? Tapi seperti itulah Allah membalik keadaan. Orang yang jauh dari Allah bisa menjadi dekat kepada Allah. Apa obat mujarabnya? Nomor satu, segera mendekat kepada Allah. Ayo, jangan ditunda. Selalu jadi hamba yang bersegera. Nomor dua, kita buka Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat terakhir, di scroll sampai bawah. Al-Kahfi 110. Terakhir scroll sampai bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan 1 2 3. Kuncian kita ada di sini, kalimat berikutnya. Jadi syarat nomor 2 untuk nggak jauh-jauh dari Allah dan mengobati yang selama ini jauh dari Allah. Nih penggalan yang ini ya jamaah, di bold. Fama kana yarju liqa'a rabbih
Ini syarat yang kedua. Apa obat untuk jiwa yang jauh dari Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Kalau kalian benar-benar mau ketemu Allah, kalian benar-benar besok di surga mau dapat nikmat tertinggi, yakni memandang kepada Allah, falyamal amalan salihan. Mulai hari ini, nomor 2, beramal solihlah banyak-banyak. Nomor 1, bersegera. Nomor 2, beramal solihlah banyak-banyak. Apa yang jamaah harus lakukan? Yang wajib tunaikan, yang sunnah hidupkan. To-do list kalau bisa terpenuhi semua. Pelan-pelan jamaah buat hari per hari setiap subuh. Waktu subuh itu ada prime time. Kalau untuk sedekah diantaranya adalah azan subuh sampai syuruk. Itu prime time di mana malaikat akan mendoakan, ya Allah ganti berlipat-lipat orang yang sedekah, ya Allah miskinin orang yang nggak mau sedekah. Makanya ada sedekah subuh. Itu salah satu prime time yang ada dalam hadis di mana Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Baik seorang hamba illa kecuali malakan yanzilani, 2 malaikat turun untuk hamba itu. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama beliau berucap, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah ganti yang infak, yang sedekah subuh. Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat kedua berkata, ya Allah miskinkan orang yang gak sedekah subuh. Makanya to do list, bismillah, setiap subuh saya bismillah akan mengeluarkan walau 100 perak, walau 500 perak, tapi rutin. Walau 1000 perak, tapi rutin. Jamaah, 100.000 hanya sebulan sekali dikeluarkan, sama 1.000 rupiah kalau di total 30.000, tapi rutin 1.000-nya, tetap kalau ditanya menurut Allah mana yang istimewa dan penuh cintanya Allah, jawaban Rasulullah, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin meskipun qalla, sedikit. Kalau sebulan sekali 100.000 besar, memang besar, tapi ingat malaikat turunnya setiap subuh mendoakan kita. Maka agendakan mulai sekarang list, bismillah setiap subuh 100 perak, per bulan 3.000 perak. Nggak apa-apa, sesuaikan dengan kemampuan, tapi rutin, karena amalan yang benar-benar prestis dan sangat istimewa itu amalannya rutin, yang didawamkan, yang dirutinkan, di mana ada seorang hamba menyaksikan dirinya itu terlatih untuk terbiasa berbuat baik, nggak menunda-nunda berbuat baik. Maka hadirin mulai hari ini pulang azamkan per besok subuh, bismillah saya istiqomahkan ya Allah sedekah ini ya Allah. Dan sedekah jamaah macam-macam. Kalau jamaah emang terbatas, nggak punya uang sama sekali, subuh langsung keluar dari rumahnya, siapa yang bisa saya bantu? Mungkin jamaah di sana ngelihat ada orang kesulitan membawa tasnya, tetangga jamaah sendiri, saya nggak punya uang, tapi ya Allah saya bisa sedekah tenaga saya, bismillah, bantu angkatkan tenaga jamaah, bawa beliau dengan plastik yang kesulitan beliau bawa. Atau mungkin qadarullah masyaallah jamaah punya, nggak punya, misalkan tenaganya sudah lelah, hartanya belum, tapi jamaah punya ide, subuh ini ide apa yang bisa saya berikan kepada orang yang membaca status WA saya, update aja status. Jangan lupa sholawat, atau update aja status subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kira-kira kalau jamaah buat status kayak gitu di status sosial media, ada yang baca atau tidak ada yang baca? Ada yang baca kebanyakan. Dan setiap jamaah melihat ada yang nonton, walaupun yang nge-like ataupun yang komen gak ada, kapan waktu orang nonton sekelibat dia pasti baca itu. Jadi jamaah men-skip waktu orang selama 3 detik untuk berzikir mengingat Allah. Itu multi level pahala dengan handphone yang bisa kita lakukan di hari ini. Handphone update yang baik, posting yang baik. Mau nunggu apa hadirin? Mau nunggu apa? Nanti saya kalau udah begini postingnya baik baru. Enggak, sekarang. Orang mati enggak kayak dulu. Dulu orang meninggal cuma meninggalkan nama. Ada pepatah kalimatnya, gajah mati meninggalkan gading.
gading. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan. Kalau dulu peribahasanya nama, kalau sekarang ketambahan, manusia mati meninggalkan nama dan data di sosial media. Makanya kalau jamaah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti yang dikepoin adalah postingan yang terakhir. Postingan terakhirnya apa? Alhamdulillah, postingan terakhirnya, setinggi apapun aku terbang, aku tidak akan pernah masuk surga jika aku tidak sholat. Viral postingan terakhirnya seorang pilot yang qadarullah kecelakaan dalam pesawat terbangnya. Semoga Allah ampuni beliau dan seluruh penumpang insya Allah. Itu kenapa hadirin? Karena manusia mati meninggalkan nama dan data di sosial media. Coba sesekali di screening sosial media pelan-pelan. Kalau saya meninggal, kira-kira ini sosial media saya jadi dosa jariah atau pahala jariah ya? Kira-kira sosial media saya ini jadi dosa jariah yang membebani saya di alam kubur, atau jadi pahala jariah yang sebagai bonus karena videonya terus bermanfaat? Posting jemaah yang baik-baik. Cara yang kedua, fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Mau ketemu Allah, mau diobati hatinya selama ini jauh dari Allah, falyamal amalan salihah. Salah satu amal solih itu, boleh teman-teman dengerin orang lain yang dia mau menyampaikan nasihat kebaikan buat kita, dengerin. Atau salah satu amal baik itu adalah ketika teman-teman senyum kepada saudaranya yang lain, padahal kan gampang. Tapi nggak semua orang bisa loh, kecuali dia dilatih. Senyum itu kan gampang, tarik 1 senti ke kanan, tarik 1 senti ke kiri. Tapi nggak semua orang bisa. Ketemu bawaannya selalu begitu aja. Latih jemaah. Rasulullah orang yang paling mudah tersenyum, bahkan senyuman Nabi lebih indah dari purnama yang sedang bersinar. Itu riwayat Jabir bin Samurah. Saking indahnya tampan wajahnya Rasulullah, diimbangi sama akhlak yang luar biasa. Jemaah, ada pesan nasihat yang semoga insya Allah kita lagi proses menjalaninya ya hadirin. Jadilah seorang wanita yang dipenuhi dengan ilmu dan adab. Tinggi ilmunya, luhur adabnya. Dan jadilah seorang wanita yang dihiasi dengan tutur kata yang penuh dengan kesantunan. Sampai suatu ketika anak Anda ditanya, "Nah, besok kamu mau punya istri yang seperti apa?" Lihat teladan ibunya, wanita yang paling bersegera, wanita yang sering beramal solihnya. Anak-anak kita nanti ngelihat siapa ibunya, siapa ayahnya. Mereka copy paste. Ayahku memperlakukan mamanya dengan begitu baiknya ya. Sesekali seorang suami pun sama, sesekali seorang istri boleh nggak apa-apa menggombal di hadapan suaminya. Aduh sayang, kepalaku pusing kok, dadaku sesak. Kepala pusing kenapa? Pusing karena penuh mikirin kamu. Dada sesek kenapa? Sesek karena merindukanmu. Saat kalimat itu dilontarkan kepada yang halal, berpahala. Anaknya melihat, dia melihat romantisme seperti inilah yang besok kudambakan saat aku menikah. Bukan yang apa nih makannya piring terbang, kerompiang, istrinya nerbangin 1 piring, suaminya 1 lusin. Enggak, mereka nggak dapat gambaran yang seperti itu. Nggak boleh dapat mereka gambaran yang seperti itu hadirin. Yang mereka dapat gambaran penuh cinta, kasih sayang dari kedua orang tuanya yang tumbuh bersama, salih bersama. Mama, papa mau kemana? Nah, mama, papa izin dulu ya. Mau kemana sih? Mau ngaji. Ajak suaminya, kalau pas memang kajiannya bukan khusus muslimah, pas kajian umum, ikhwan, akhwat boleh datang, ajak serta-merta suaminya, ajak pasangannya, terutama untuk yang jomblo-jomblo, pegang semuanya. Ketika teman-teman sendiri belum menikah, lebih mudah datang ke kajian. Besok setelah menikah, jangan sampai kena virus biren. Apa virus biren? Barabi ngajine leren. Jangan sampai kena
virus itu. Karena banyaknya setelah nikah bukannya malah makin taat, malah makin jauh sama Allah. Kita itu butuh bekal. Rumah tangga itu nggak cuma tapi rumah tangga butuh ilmu, menyegerakan beramal soleh butuh ilmu, bersegera menyambut pasangan butuh ilmu, bagaimana nanti kedua kepala menjadi satu butuh ilmu. Gimana kalau dalam rumah tangga terus kemudian men-skip banyaknya ilmu, padahal ilmu itu yang menopang rumah tangga kita. Ayo teman-teman, mulai disiapkan satu demi satu. Di Nurul Asri banyak anak-anak muda semuanya yang insya Allah datang ke sini aja itu udah melawan daripada rasa yang mungkin yang satu ngajakin nyantai, nongkrong di mana, tapi teman-teman anak-anak muda Nurul Asri udah mau datang ke sini. Ingat selalu, ini semua menjadi pembentuk kita di hari yang akan datang. Oh, dapat ilmu ini hari ini. Bersegera, lalu beramal salih. Ayo segerakan amal saleh yang bisa diamalkan. Sahabat Rasulullah yang paling sering beramal salih, bahkan lomba dalam beramal salih itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Subuh-subuh Rasulullah pernah tanya, sahabat ramai, Rasulullah subuh-subuh nanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Hampir semuanya angkat tangan. Tanya berikutnya Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah membantu orang lain? Mulai beberapa ada yang turun. Siapa di antara kalian yang bantu orang lain? Mulai beberapa ada yang turun. Artinya sedekah iya, tapi membantu orang lain belum. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Beberapa turun lagi nih. Siapa di antara kalian yang sudah berbuat baik kepada orang tuanya? Di saat yang lain turun, Sayyidina Abu Bakar sudah mengangkat tangannya. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar mengangkat tangannya. Sayyidina Abu Bakar mengangkat lagi, angkat lagi, dan sampai sahabat berkata, sungguh kami tidak bisa bersaing menyaingi kesalihan dan amal salih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking kerennya Sayyidina Abu Bakar kalau beramal, nggak nunda. Jadi subuh sudah sedekah, udah bantu orang, udah nyapuin rumahnya orang lain, plus udah nengokin orang yang sakit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq subuh-subuh. Kalau kita subuh-subuh, sedekah subuh oke, centrang. Menjenguk orang sakit, mikir-mikir, mau ngapain Bu datang subuh-subuh mau jenguk orang sakit? Astagfirullahaladzim Bu, ini masih subuh. Beda culture ya jemaah. Culture orang-orang salih, mereka memulai hidup mereka pukul bahkan sebelum subuh. Para sahabat Nabi itu kalau ngafalin itu di 2 waktu. Sahabat Nabi kalau ngafalin Quran di 2 waktu. Culture orang-orang salih itu segera, dan beramal salihnya itu dalam kualitas yang powerful. Pertama, beliau ngafalin di waktu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu udah tahajud, udah on. Yang kedua, beliau belajar dan ngafalin Quran setelah subuh. Jadi 2 waktu prime time untuk belajar itu, yang pertama sebelum subuh atau 2 ba'da subuh. Dan saking kerennya para sahabat Nabi dalam memahami agama dan tentang bersegera dalam beramal salih, ya beramal salihnya mempersiapkan perjumpaan dengan Allah. Mereka ini teman-teman boleh dipraktekin, mungkin bilang sama orang tuanya mulai di-spill dari sekarang, atau potong video ceramahnya kirim ke orang tua yang selama ini susah ketika datang melamar. Para salaful ummah, orang soleh zaman dulu, kalau datang laki-laki melamar putrinya di waktu subuh, nikahnya waktu duha di hari yang sama. Kalau dilamar di waktu duha, nikahnya di waktu zuhur. Kalau lamarnya di waktu zuhur, khidbahnya waktu zuhur, menikahnya di waktu asar. Potong video ini kirim ke orang tua. Mak, tolong dong mak. Itu tradisi orang salih zaman dulu. Mereka paling bersegera. Tentu sekali lagi ya, ibu-ibu habis ini juga, wah Ustadz parah nih, anak saya dapat video ini ke saya nih, ngirim saya. Bukan, tentu maksudnya beliau orang-orang salih terdahulu juga screening dulu siapa yang datang, siapa yang melamar. Orang salih hafal Quran, mulia akhlaknya, bagus sekali adabnya, dinikahin. Tapi kalau enggak salih ya ditolak. Fair. Maka ibunda habis ini juga jangan serta-merta habis ikut ceramah Ustadz Irfan datang laki-laki, Bu saya mau ngelamar putri ibu, ayo nak nanti asar langsung nikah ya. Jangan, fit and proper test dulu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, tante, maksud kedatangan saya di sini pertama mau silaturahim. Yang kedua
saya mau melamar putri om dan tante. Oh sebentar nak, namamu siapa anak soleh? Nama saya Muhammad Amri Zulfajri. Karena ada fajri-fajrinya, coba tante mau dengar kamu baca surah Al-Fajr ya. Ya sebentar tante mau buka Quran. Gak boleh buka Quran, harus dengan hafalan kamu. Alhamdulillah tante hafal baca Al-Fajr. Belum selesai datang laki-laki lagi. Nama kamu siapa? Nama saya Muhammad Isa Torik. Oh ada Toriknya, baca surah At-Torik. Belum selesai datang lagi yang ketiga mau melamar. Nama saya om tante Muhammad Ali Imran. Tapi kalau dipanggil kulhu om, kulhu kalau dipanggil. Segera ya jamaah dalam beramal salihlah dengan baik. Hadirin, harus banyak amal soleh kita. Bahan bakar untuk pulang kita tuh jauh perjalanannya. Jangan dikira hidup di sini itu lama. Enggak. Hidup kita di dalam tanah lebih lama daripada di atas tanah. Rasulullah SAW usia beliau wafat 63 tahun. Beliau di dalam tanah sudah 1400 tahun baginda mulia ada di pembaringan beliau yang mulia. Kita hidup mungkin 60, 70, tapi kita di dalam tanah sampai hari kiamat Allah. Perjalanannya panjang, butuh bensin. Bensinnya bernama amal salih. Fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Mau ketemu Allah, beramal salih. Mau disayang Allah, beramal salih. Mau dekat sama Allah, beramal salih. Wala yusyrik, dan jangan pernah lakukan satu hal ini, karena ini bisa memporak-porandakan iman kita, bisa membuat Allah murka semurka-murkanya sama kita. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih, pernah menyekutukan Allah dalam apapun, apalagi dalam perihal ibadah. Semua kehidupan kita ini cuma untuk Allah. Maka nomor yang ketiga nanti akan jamaah temukan di Quran surah Al-An'am ayat 162. Mohon maaf, ayat 162. Benar. Kita buka Al-An'am ayat 162. Jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena Al-An'am 162 hidup kita adalah untuk itu hadirin. Al-An'am surah yang ke-6 Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162. Udah ketemu?